Umurnya itu dikurangi 30 tahun dan mendapatkan 12 miliar, yaitu menyerahkan 100 juta, artinya siap mengembalikan 200 juta jika gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang hal masalah pesugihan, yaitu bercerita tentang selama saya mengantar orang mencari pesugihan, setidaknya memotivasi orang-orang agar tidak sampai terjerumus dalam hal pesugihan. Karena saya rasa cerita saya akan membantu orang supaya orang-orang itu tahu pesugihan seperti apa dan endingnya seperti apa, dan rata-rata itu nanti terjadinya seperti apa. Itu akan saya ulas tuntas di awal mulanya. Saya ini pengusaha dagang kecil ya. Saya mempunyai hutang ya menurut saya cukup banyak, sehingga saya sudah tidak bisa mengangsur atau tagihannya itu melebihi dari hak penghasilan saya. Jujur saya mengalami kehancuran dalam usaha sehingga saya bermasalah dengan keluarga, dan saya bertekad untuk keluar dari rumah untuk mencari solusi agar bisa membayar hutang-hutang tersebut. Karena kacaunya pikiran sehingga membuat pikiran saya itu negatif dan berpikir bagaimana kalau mencari pesugihan saja. Tapi dalam hati kecil saya ini tidak rela ataupun tidak ikhlas kalau melakukan hal tersebut. Tapi ya mungkin teman-teman tahu, kalau keadaan sedang mendesak, apalagi kok dicampur kalut pikiran udah amburadul nggak karuan, pasti kan pikiran kita kan kurang sehat. Sehingga keadaan itu memaksa saya untuk mencari tempat itu. Dan setelah itu ya saya iseng-iseng searching di Google mencari tempat pesugihan itu. Setelah saya menemukan semua blog-blog itu, tidak ada istilahnya pesugihan yang putih bersih seperti kita kerja itu kan nggak ada. Dan seperti itu karena memang saya nggak berani, tidak bisa melakukannya, sehingga saya berinisiatif untuk mencari partner ataupun untuk mencari orang yang sekiranya mengalami hal yang sama dengan saya, siap ritual dan mungkin kurang biaya, maka saya siap membantu dananya. Kebetulan waktu itu saya masih ada motor ya masih lumayan baru, dan itu saya jual, saya buat modal untuk mencari mencari pesugihan dengan lewat ya istilahnya orang lain. Setelah saya mendapatkan uang dengan hasil jual motor itu, saya membuat postingan di Facebook ya, kemudian di Facebook, di grup pesugihan juga ada di Facebook, dan buat di grup. Selang waktu 5-10 menit itu puluhan orang yang telepon saya untuk siap sudah siap untuk ritual, karena mereka nggak ada biaya, mereka siap ritual saja dengan istilahnya bantuan saya. Maksudnya ya mereka yang ritual, saya yang istilahnya membantu dana dengan persyaratan nanti bagi hasil. Nah, singkat cerita itu saya seleksi ini yang telepon saya itu saya seleksi, karena di situ juga ada perempuan ibu-ibu dan mas-mas atau bapak-bapak, ya pokoknya banyak lah yang telepon saya itu kan banyak. Saya seleksi sehingga saya pilih kalau ibu-ibu mungkin fisiknya kan kurang fit ataupun bagaimana, hanya saya terus yang jujur saya pilih yang masih muda, itu orang Tegal, namanya saya inisial T. Itu telepon saya dan siap untuk ritual, dan itulah yang saya jadikan partner untuk berjalan mencari istilahnya berpetualangan. Kita ketemuan di Terminal Pekalongan, saya berangkat yaitu ke Jawa Barat, tepatnya di daerah Cianjur, dekat Terminal Rawabangu. Di sana saya langsung ketemu itu sama si
juru kunjinya itu, beliau mengatasnamakan dirinya yaitu Ki Sultan Pamungkas. Saya tanya kepada si juru kunjinya itu, karena saya kan juga masih awam, benar-benar awam, tidak tahu seperti apa nantinya dan bagaimana nggak tahu. Akhirnya dijelaskan semua sama si juru kunjinya itu, katanya ritualnya di makam harus sampai ketemu gaibnya, harus bisa bertransaksi ataupun negosiasi nantinya di sana. Nah, si inisial T itu kan katanya sudah siap. Terus malamnya langsung mulai proses ritual di makam itu. Masuk ke sana, saya ikut mengantar. Saya nunggu di rel kereta api. Di sana berjalan waktu sekitar setengah jam masih aman, 1 jam masih aman. Kemudian persis jam setengah 12 itu si T langsung nggak kuat, memberikan kode pakai senter. Udah nggak kuat dan ya udah berarti pulang. Malam itu kita pulang, kita gagal karena nggak kuat. Ya saya tanya ada apa sih, katanya macam-macam, ada suara-suara aneh, ada seperti pocong melompat-lompat, karena yang namanya di makam kan semua orang pasti tahu ya teman-teman, apalagi makaman pasti serem kan, siang aja serem apalagi itu malam, tengah malam. Jadi ya pasti hanya orang-orang yang nekat dan beranilah yang duduk sendirian di tempat seperti itu, karena saya pribadi itu nggak bakal berani. Nah, di sana setelah itu kita pulang, kemudian kita tanya, kata si juru kunci itu katanya kita gagal dan harus mengulang lagi, biaya lagi. Tapi karena saya melihatnya itu sudah kurang serius menangani, sehingga saya kurang percaya dan keyakinan juga nggak ada. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang dari situ. Tapi saya langsung pindah ke Wonosobo. Kita ke Wonosobo berdua sana. Turun dari bis itu di terminal, saya kan langsung disamperin sama tukang ojek itu. Tukang ojek ditanya mau kemana, kan saya bingung karena saya belum tahu pasti mau kemana kan. Saya di situ ditanya tukang ojek, saya jawabnya langsung jujur aja, saya tanpa malu-malu karena mereka juga nggak kenal kan. Saya ngomong saya mau nyari istilahnya tempat yang bisa menghasilkan uang cepat karena kita sedang terlilit utang. Dengan mereka mendengar jawaban saya seperti itu, di situ ada tukang ojek kalau nggak salah 5 atau 6 tukang ojek itu langsung berebut, teman-teman, langsung menunjukkan satu tukang ojek itu menunjukkan tempat satu-satu, tempat mereka sendiri-sendiri. Artinya lain-lain lah tempatnya, bukan satu tempat terus mereka tahu semua, itu bukan, tapi mereka tahu semua, cuman tempatnya beda-beda. Ada yang mau ngantar ke timur, ada yang mau ngantar ke barat, ada yang mau ngantar, pokoknya beda-beda semua. Tapi saya mintanya yang istilahnya sekiranya menghasilkan dan biaya sedikit gitu. Nah, terus sana kan tanya biayanya berapa mas, mampunya kira-kira, ya kalau ada sih yang kurang dari 1 juta gitu kan. Mereka awalnya nggak ada yang mau, kalau segitu nggak ada mas, rata-rata di atas 3 juta semua. Nah, tapi karena saya memikirkan biaya untuk berdua ini biar nyampe sampai hasil, akhirnya kan saya tetap maunya yang kira-kira nyari yang tempat yang murah gitu kan. Nah, terus salah satu dari mereka ada yang bilang, ya udah mas, ada, tak tunjukin, tapi ritualnya di gunung gitu kan, jauh dari kampung. Itu valid apa enggak mas? Saya tanya gitu, mereka jawab valid mas, sudah banyak yang hasil di sana. Tapi temen-temennya itu kan pada diem, yang lain itu pada diem, hanya satu itu yang ngomong, ya udah mas kalau mau seperti itu, mari saya antar ke sana lah. Terus 2 ojek ngantar saya ke tempat itu yang di Gunung Kembang tepatnya. Di sana saya diantarin ke rumah juru kuncinya. Seperti biasa saya nanya lagi seperti apa, bagaimana dan maharnya berapa. Ternyata di sana maharnya cuma 700.000. Nah, di situ tuh bukan cuma saya aja teman-teman, bukan cuma saya berdua. Di situ tuh ada orang lain, ada yang dari Cilacap, ada juga yang dari Jawa Timur, dan ada juga yang dari Wonosobonya. Itu yang saya tambah semangat, semakin yakin karena ada orang Wonosobonya, jadi saya sangat yakin banget.
Nah, berangkatnya yang malam itu, pas malam ritual itu, kebetulan ada 3 peserta yang mau ritual. Ada 3 peserta yang ritual, berarti partner saya ini, maksudnya teman saya ini, si T cewek dan 2 cowok, yang satu dari Wonosobonya, yang satu dari Cilacap. Itu kita berangkat dari rumah juru kunjinya itu jam 2 lah, jam 2 siang itu saya nyampe sana itu hampir jam 8 malam. Sepanjang jalan itu si T itu nangis terus, teman-teman, bener-bener nangis karena perjalanannya itu jalan setapak naik gunung, itu naiknya itu nggak kira-kira. Motor aja saya yakin nggak ada motor yang kuat lah untuk naik ke sana, itu nggak ada. Jadi sepanjang jalan nangis, bahkan saya sudah menawarkan untuk kita menyerah saja, untuk turun tidak melanjutkan, tapi si T itu bersikeras harus melanjutkan, harus bisa berhasil. Sehingga kita paksakan untuk nyampe ke atas. Yang lain sudah nyampe ke atas semua, saya baru nyampe itu sekitar jam 8. Nah, di atas gunung itu sudah ada tenda, dan untuk saya menunggu ataupun untuk kita beristirahat sejenak di sana sampai jam 10 malam. Kita dibangunin sama karena kecapean, kita ketiduran ya teman-teman. Awalnya juga dinginnya luar biasa, jadi kita ketiduran, langsung dibangun sama juru kunci, katanya untuk waktunya ritual. Dan mulailah ritual. Saya ikut ke lokasi ritual itu di gua, ada gua kecil pas di atas gunung itu, ada gua kecil. Di sana bertiga ditempatin sendiri-sendiri, berjarak 20 meteran, itu satu peserta itu 20 meteran. Tapi temen saya yang satu itu aneh teman-teman, semangatnya luar biasa, tapi begitu lihat guanya itu langsung pingsan, artinya nggak kuat melihat lokasinya yang sangat serem itu, nggak kuat, apalagi mendengar cerita-cerita di situ di rumahnya juru kunci, katanya yang nanti ada yang nggak bisa pulang, apalah, dan sehingga baru lihat lokasinya si T itu langsung pingsan, dan terpaksa saya gendong bawa ke tenda, tidak melanjutkan ritual. Dan yang melanjutkan ritual cuma 1 orang, karena yang dari Wonosobo juga ikut takut, cowok, padahal ikut ketakutan, nggak jadi ritual, malah yang ritual 1 yang dari Cilacap. Nah, kita semua menunggu di tenda, sambil istilahnya berpikir ini gimana, lagi seperti apa lagi, sampai kita ke tenda. Kurang lebih jam 2 itu yang ritual itu manggil sama juru kunci, bu, saya udah selesai bu, saya udah hasil gitu kan, bilang katanya sudah hasil. Wah, alhamdulillah, kita semua seneng semua, teman-teman yang di situ semua alhamdulillah. Langsung turun gunung, nyampe bawah kan siang itu kan, kita nggak sempat cerita di panjang jalan itu, nggak sempat cerita. Nah, kemudian setelah sampai rumah juru kunci itu, juru kunci nanya, gimana nak, katanya kamu hasil. Saya nggak dikasih, saya cuma disuruh pulang aja, katanya sudah sama gitu kan, katanya seperti itulah. Pak juru kuncinya itu kan jadi kebingungan. Akhirnya si juru kunci itu menjanjikan mau diusahakan malam itu juga agar bisa cair uang yang dihasilkan, karena sudah ada perjanjian umurnya itu dikurangi 30 tahun dan mendapatkan 12 miliar. Itu katanya perjanjiannya seperti itu, dan si juru kunci itu siap untuk membantu mencairkan pada malam itu. Karena saya penasaran ya teman-teman, jadi saya tetap nungguin di situ sampai proses pencairannya itu seperti apa, biar saya lihat uangnya. Kalau ya berharap sih kalau memang hasil sih pengennya dibagi ya teman-teman, pengen dibagi, dan ingin tahu seperti apa uangnya atau bagaimana uangnya, seperti apa banyaknya uang 12 miliar itu seperti apa. Saya juga sangat penasaran. Walaupun saya capek itu, saya nggak bisa tidur teman-teman, nunggu malam itu nanti tiba itu, pokoknya nggak bisa tidur lah. Walaupun bukan anggota saya yang melakukan, walaupun orang lain, tapi kan saya ikut seneng, maksudnya dengannya itu ikut seneng. Saya sampai
saya tungguin malam lah, terus jam 9 malam itu si polisinya pamitan sama kita semua yang di situ, katanya mau memproses punyanya Mas itu orang Cilacap itu, dan Masnya orang Cilacap itu dipanggil diajak ke kamar khususnya. Nah di sana prosesnya seperti apa saya nggak tahu. Sekitar 1 jam si pelaku itu keluar dari kamar khusus, ditanya sama kita, jawabannya katanya ada kesalahan karena nggak ada sampel dari penghuni, sehingga prosesnya sulit, harus juru kunci itu harus berpuasa ataupun harus ritual lagi kembali ke sana untuk mengambil hasilnya. Artinya prosesnya tidak bisa secepat itu, paling cepat 1 minggu atau bahkan bisa sampai 40 hari. Saya nggak pulang, saya belum pulang, saya langsung nganterin si T itu ke terminal untuk pulang. Biar si T pulang, saya nggak pulang, tapi saya malah nyari kos-kosan di situ. Jadi saya nyari kos-kosan di Wonosobo, dan di situ saya berpikir wah ini peluang bagus karena bisa menghasilkan itu kan teman-teman. Di situ saya membuat cerita kisah di situ, saya upload di Facebook, di grup itu. Tapi kali ini saya karena uangnya saya udah mepet, uang sudah sebagian juga udah tak buat bayar utang, uang penjualan motor itu sudah buat transfer buat bayar utang. Jadi uang saya udah menipis. Di situ saya bercerita, istilahnya membuka jasa bagi siapapun yang mau melakukan hal itu dan siap dana, saya siap mengantar, biayanya sekian karena biayanya murah kan, 700.000. Kemudian banyak banget teman-teman, banyak banget yang telepon saya mau datang setelah membaca cerita saya itu pada mau datang. Itu saya tidak bohong teman-teman, yang datang itu kadang sehari ada sampai 3 orang datang menemui saya untuk minta diantar ke tempat itu. Saya antar dari tempat-tempat mau sampai saya itu ngekos di situ itu hampir setahun teman-teman, hampir setahun saya ngekos di Wonosobo. Ya itu ngantar-ngantar orang itu, pokoknya setiap lambat-lambatnya itu 2 hari itu nggak ada yang datang, paling 2 hari nanti datang lagi ngantar setiap hari ke situ. Kalau masih sama tamu kan untuk makan dan rokok kan lebih ditanggung sama orang yang saya antar ya. Jadi saya nggak khawatir masalah makan. Tapi semuanya teman-teman, semuanya saya antar tuh gagal. Kalau masalah cerita di tempat sana ketemu apa itu katanya ya macam-macam lah yang namanya di tempat seperti itu kan, pasti nggak menutup kemungkinan pasti banyak yang menemui kan. Banyak jadi gunung dalam sebuah bahan kuat semua sampai pagi semua di atas gunung di sana. Karena saya juga pernah naik ke sana itu kecapean, saya jadi kan nggak ikut naik guys. Selama itu saya nggak ikut naik lagi, saya cuma nunggu di rumah juru kuncinya untuk menunggu kabar seperti apa. Kita kan juga nggak bisa langsung dapat kabar dari sana karena walaupun bawa HP kan juga nggak ada sinyal di atas sana. Kurang lebih 1 tahun saya mengantar ke tempat itu zong semua teman-teman, satupun gak ada yang hasil. Mungkin ratusan orang ada. Tapi dalam kurun waktu 1 tahun itu saya nggak cuma vakum di Wonosobo, enggak teman-teman. Kadang kalau memang kok ada orang yang dari situ gagal minta ngajak nyari tempat lain, ya tetap saya antar ke tempat-tempat lain. Bahkan banyak sekali istilahnya menemui juru kunci yang aneh, bahkan masalah penggandaan ataupun istilahnya pakai media seperti jenglot, batara karang, rantai bagi ataupun semuanya jenis itu mustika yang katanya bisa menarik uang, itu semuanya bohong. Apa saya ngomong seperti itu karena saat itu sudah membuktikan semuanya nggak ada yang benar. Mereka semua itu cuman istilahnya merayu teman-teman. Ya logikanya seperti ini, kalau memang kok jenglot itu bisa menarik uang, ngapain juga menawarkan kepada orang lain ataupun dimahalkan kepada orang lain. Itu adalah logikanya. Jadi ini pengalaman yang sangat guna buat teman-teman itu seperti ini. Ini buat masukan buat
pemirsa yang sedang menonton video saya agar perlu diingat ya. Jadi saya pernah nganter orang Cina dan saat itu masih menjadi bos, cuman belum sampai habis. Karena orang itu Cina ya, jadi nggak berani melakukan ritualnya, serem-serem nggak berani. Mereka pikirnya malah berani modal uang, yang penting menghasilkan, tapi nggak berani untuk melakukan yang serem-serem seperti itu. Jadi curhat sama saya, intinya minta dicarikan tempat yang sekiranya bisa menghasilkan banyak tanpa ritual, atau bisa orang lain yang mau ritual tapi mereka si Cina itu siap membiayai lagi. Nah, karena saya juga nggak berani ya, artinya saya juga nggak berani ritual, jadi kita ketemunya sama orang yang nggak berani ritual. Kemudian saya nyari tanya-tanya lewat kanan kiri, juga lewat searching juga di Google, saya nyari tempat itu yang sekiranya sistem pesugihan apalah, yang penting tidak lewat ritual. Itu saya dapat, teman-teman. Saya dapat ketemunya orang Temanggung, katanya ritualnya di Jogja. Tapi saya nggak berinteraksi langsung sama juru kuncinya, itu bukan. Yang saya ketemu itu cuman istilahnya ya mungkin katanya sih orang yang pernah ngantar ke sana juga, pernah mengantar orang ke sana, dan katanya hasil itu jaminan 100% bisa dipertanggungjawabkan. Perjanjiannya itu jika gagal uang mahar kembali 2 kali lipat. Jadi saya itu kan diceritakan sama orang Temanggung itu, ya bukan teman ya, karena itu ketemu di media sosial. Ceritanya pernah nganter orang waktu itu modal 100 juta menjadi 100 miliar itu waktu itu. Katanya orang yang ngasih tahu saya itu menyaksikan, benar-benar menyaksikan, bahkan orang itu juga sedang mencari siapa yang mau siap mengantar. Nah, kemudian cerita yang dari orang itu saya ceritakan sama Cina yang orang Surabaya itu, saya ceritakan semua sama beliau, dan beliau siap. Karena di situ kan penjelasannya gini, teman-teman, kan siap mengembalikan, kalau gagal siap mengembalikan berani hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai. Itu kan perjanjiannya seperti itu, pasti hasil. Nah, karena si Cina itu mendengar seperti itu, jadi langsung semangat nyari uang, bahwa uang itu lebih dari 200 juta itu dari Surabaya untuk menemui saya ke sini. Beliau datang ke sini naik pesawat sampai ke Jogja, saya disuruh jemput, bahkan saya disuruh nyari rental, saya ditransfer uang untuk nyari rental mobil untuk menjemput si beliau. Tak jemput di bandara Jogja, ketemu di sana, langsung tak bawa ke Temanggung. Nah, di Temanggung nemuin orang itu, kemudian kita langsung diajak ke rumah si juru kunci-nya yang masih di Temanggung juga. Ketemu orang itu, dibawa ke rumah juru kunci-nya, kita ngobrol bla 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 bla, sehingga si bos itu, orang Cina itu siap untuk istilahnya melanjutkan prosesnya. Waktu itu karena kata si bos Surabaya itu katanya buat mencoba, kita siap 100 juta, dan setelah itu memang membuat perjanjian, teman-teman. Di situ membuat perjanjian kata-kata. Pas di rumah juru kuncinya itu kan kita ditanya, teman-teman, siapa yang mau melakukan itu kan, siapa yang mau maju. Tadi si juru kunci menanyakan itu sama saya dan kita bertiga ditanya, siap di antara kalian siapa yang mau maju gitu kan. Nah, saya bingung lah, kok siapa yang mau maju, katanya kan cuma setor terus nanti bisa hasil gitu kan, awalnya seperti itu. Karena saya memang nggak berani, dan si Cina itu nggak berani, akhirnya kan mau nggak mau tetap yang masuk si yang nganter itu, yang diajukan. Ya awalnya sih saya mau pulang aja, saya ngomong sama si bos itu, saya nggak berani bos, kalau itu saya menyerah, kalau untuk melakukan jujur saya menyerah dari awal. Memang saya nggak ada pikiran mau melakukan, kalau si bos mau ya silahkan.
Nah si bos itu juga bilang, saya juga nggak berani, ini gimana, terus gimana ya. Terus tanpa kita istilahnya mencari, dan orang itu yang menunjukkan itu, maksudnya yang ngasih tahu saya itu menawarkan diri. Ya udah, kalau memang kok mau dilanjut, saya nggak apa-apa, saya siap, pokoknya saya siap lahir batin ya. Saya juga punya hutang banyak, saya pengen melunasi hutang itu, dia bilangnya seperti itu kan. Nah terus saya menanyakan sama bos Cina itu, gimana bos, mau ini siap katanya. Oke, kalau dia siap, yang penting konsekuen ya. Nah di antara kita bertiga bikin perjanjian juga, maksudnya maksudnya kalau memang kau nanti hasil, pokoknya kita harus istilahnya damai lah, maksudnya nggak ada istilah perebutan nanti di belakangnya, karena pelakunya itu katanya minta 25% dari hasil, dan si bos itu siap. Ya udah, kalau saya mah pengantar, terserah mau dikasih berapapun saya siap, tak bilangnya kan gitu. Saya nggak bakal nuntut harus gini kan, saya nggak. Ya udah, setelah itu dilaksanakan, kita deal, perjanjian kita bertiga sudah clear, dan masuk lagi ke rumahnya si juru kunci untuk melanjutkan pembicaraan. Dan bikinlah perjanjian, surat perjanjian. Perjanjiannya itu ya aneh, tapi memang seperti itu mungkin. Jadi gini teman-teman, dalam surat itu mengatakan kalau memang kok gagal itu dari diri kita, maksudnya dari pelaku. Kalau gagalnya dari pelaku, artinya uang itu hangus, uang yang 100 juta itu nggak bisa dikembalikan. Tapi kalau gagalnya dari juru kunci, ya balik ya cerita saya. Jadi gini, kalau nanti gagal, uang itu akan dikembalikan 2 kali lipat. Ya kalau saya sih percaya, karena saya lihatnya lihatnya kan rumahnya si juru kunci itu kan juga gede banget juga, mobilnya juga banyak. Jadi saya percaya kalau mampu lah untuk mengembalikan misalnya 200 juta itu ringan kalau menurut saya. Jadi perjanjiannya, kalau gagalnya dari si juru kunci, maksudnya dari tempat itu, si juru kunci siap mengembalikan 2 kali lipat dari nominal yang diserahkan itu. Karena bos saya itu menyerahkan 100 juta, artinya siap mengembalikan 200 juta jika gagal. Dan di situ di perjanjiannya pokoknya pasti hasil, jika gagal uang mahar akan dikembalikan 2 kali lipat. Siap menandatangani hitam di atas putih. Itu kalau gagal dari juru kuncinya, maksudnya kegagalan disebabkan dari juru kunci, artinya seperti itu. Tapi jika kok gagalnya dari pelaku yang melakukan ritual, hasilnya dari peserta, itu berarti uang itu hangus. Nah dengan seperti itu kan kita harus berhati-hati, pikiran saya, aduh jangan-jangan ini nanti gagal malah kita yang repot. Kalau gagalnya dari kita, misalnya kok kita yang takut, terus langsung saya tanyakan kan sama si juru kuncinya, nah itu berarti gagalnya kalau dari kita itu seperti apa, dan kalau gagalnya dari sini itu seperti apa. Nah kira-kira ini contohnya buat perhatian kita, maksudnya buat masukan kita seperti apa. Ya maksudnya kalau situ kok lari, atau situ ketakutan atau menyerah, itu artinya itu gagal dari pelaku. Tapi kalau memang kok si pelaku berani dan sampai selesai itu benar-benar siap dan benar-benar kuat, ya artinya itu pasti hasil gitu. Kalau masih sudah seperti itu kok gagal, lah berarti saya yang nggak bisa, berarti saya harus bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut 2 kali lipat. Oh gitu. Jadi saya langsung paham, dan saya akhirnya kan berunding lagi, berunding lagi, saya, si bos itu, dan si pelaku. Kemudian di situ pelakunya tanpa kita menanyakan atau memberikan sanksi, si pelaku itu langsung siap. Bos tenang, saya pas siap, bos, saya nggak akan menyerah, saya mau seperti apapun saya siap, saya sanggup, akan saya jalani sampai prosesnya selesai. Begitu, ya udah, kita
akhirnya lanjutkan itu saling menandatangani kontrak ya masih menandatangani itu ya, perjanjian itu. Jadi ritualnya di pesisir pantai Parangtritis di sana katanya berangkat setelah maghrib dari Temanggung harus melaju ke Jogja. Nah pas sorenya langsung maghrib kita langsung berangkat, berarti satu mobil kita berangkat bertiga, dan si abahnya itu katanya sudah menunggu di sana. Kita berangkat sampai sana, telepon sudah ketemu sama si abahnya itu, si juru kuncinya itu ketemu di sana, dan prosesnya menunggu jam 12. Nah ini teman-teman, ini prosesnya ini yang benar-benar menegangkan, sehingga ya pokoknya kita lanjutkan nanti aja teman-teman, karena ini sudah malam, sudah sangat malam, dan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jika yang ingin melanjutkan cerita saya silahkan di subscribe, karena hanya besok atau lusa insya Allah pasti saya lanjutkan. Yang penting ini rame dulu, mestinya banyak yang penontonnya, insya Allah saya lanjutkan, karena ini banyak banget teman-teman. Saya akan menceritakan semuanya akan saya ceritakan, modus-modus penipuan yang berbagai macam, dan cerita-cerita yang pesugihan yang benar-benar ada, yang nyata dan benar-benar hasil yang sudah benar-benar terjadi, itu akan saya ulas tuntas semuanya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.